jika ingin dimulai. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi liqa'ih. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya sehingga kita menjadi mudah dalam melakukan amalan yang mulia ini, yaitu menuntut ilmu agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus menjadikan kita semuanya orang-orang yang pandai mensyukuri nikmatnya, yang dengannya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kenikmatan-kenikmatan yang ada pada kita dan juga memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan tambahan lainnya. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai, sangat kita kagumi, sangat kita junjung tinggi, selalu kita taati dan kita percayai, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan juga seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dengan baik hingga hari akhir nanti. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita masih tentang dalil-dalil yang bisa mengkhususkan redaksi umum. Pada kesempatan yang telah lalu kita sudah membahas tentang dalil akal, kemudian dalil indra, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa dalil pengkhusus redaksi umum yang lainnya. Namun sebelum masuk ke pembahasan inti, saya ingin memberikan tambahan untuk pembahasan yang sebelumnya. Kita kemarin sudah memberikan contoh-contoh bahwa kata-kata semua dalam bahasa Arab itu bisa tidak berarti semuanya. Kita kemarin sudah membahas tentang contoh kata kullu yang tidak bermakna semua. Padahal kullu dalam bahasa Arab itu maknanya semua. Seperti misalnya dalam sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa kullu bid'atin dhalalah. Semua bid'ah itu menyimpang dan sesat. Namun kata-kata kullu di sini ya, itu tetap harus dimaknai semua. Selama tidak ada dalil yang mengkhususkannya yang kuat. Berbeda dengan kata-kata kullu di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang ana sebutkan di kajian yang sebelumnya, wa utiyat min kulli syai'. Ada kata-kata kullu di situ, min kulli syai'. Ratu yang menguasai tempat itu diberikan segala sesuatu. Walaha 'arsyun 'azim. Dan dia punya singgasana yang sangat besar, sangat agung. Kata-kata kullu di sini tidak bisa dikatakan semuanya. Kenapa tidak bisa dikatakan semuanya? Karena kalau dikatakan semuanya, kata-kata itu menjadi dusta. Makanya kita harus mengompromikan dengan dalil-dalil yang lainnya. Karena ternyata arasnya Nabi Sulaiman
tidak berada di bawah kekuasaan ratu itu. Nabi Sulaiman juga punya arsy, punya singgasana. Dan singgasananya Nabi Sulaiman ternyata tidak diberikan kepada ratu itu, Ratu Saba. Begitu pula daerah kekuasaan Nabi Sulaiman tidak diberikan kepada Ratu Saba. Sehingga kalau kullu di situ dimaknai semuanya, maka kata-kata itu akan menjadi tidak benar maknanya. Dan Al-Quran harus disucikan dari kedustaan. Makanya di sini kita katakan bahwa di situ ada pengkhususnya, yaitu dalilul his. Ya. Pengkhususnya adalah indra. Baik. Kalau saja tidak ada dalil pengkhusus atau dalil pengkhususnya tidak kuat, kata-katanya masih bisa dibenarkan, maka kita harus berpegang teguh kepada keumuman, ya, keumuman makna redaksi umum. Kita harus berpegang teguh kepada keumuman makna redaksi umum. Makanya kenapa dalam masalah kullu bid'atin dhalalah itu kita tetap berpegang teguh kepada keumuman maknanya, karena tidak ada dalil pengkhusus yang kuat yang mengkhususkan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu bid'atin dhalalah. Bahkan dari sisi konteks ada penguat. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Semua bid'ah itu menyimpang dan semua penyimpangan itu di neraka. Dari sisi konteksnya, kalau kita lihat konteksnya, maka kullu itu memang benar-benar bermakna semua. Karena di situ disandingkan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Semua bid'ah itu menyimpang dan semua penyimpangan itu di neraka. Semua penyimpangan di neraka jelas. Maka harusnya semua bid'ah juga menyimpang. Semua penyimpangan itu memang diancam dengan neraka. Semuanya, tidak terkecuali. Maka semua bid'ah juga demikian. Belum lagi ada penguat dari perkataan sebagian sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Seperti perkataan sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'aha an-nas hasanah. Semua bid'ah itu menyimpang walaupun semua manusia melihatnya sebagai suatu kebaikan. Makanya kita berpegang teguh dengan keumuman redaksi kullu bid'atin dhalalah itu. Karena tidak ada dalil pengkhusus yang kuat yang mengkhususkan keumuman kata-kata kullu. Makanya kan kita harus memahami hal ini dengan baik. Jangan sampai ketika kita mengetahui bahwa kullu itu bisa dimaknai sebagian, kemudian kita maknai kata-kata kullu semuanya dengan sebagian. Ini sesuatu yang berlebihan. Tidak boleh seperti itu. Karena dalam bahasa Arab, kaedahnya justru bahwa kata umum itu harus dimaknai umum selama tidak ada pengkhususnya. Kata umum, kata atau redaksi yang menunjukkan makna umum itu harus dimaknai dengan makna umumnya. Selama tidak ada dalil pengkhususnya. Kalau ada dalil pengkhususnya, baru kita pakai dalil pengkhusus ini untuk mengecualikan sebagian dari cakupan makna umum. Untuk kita jadikan sebagai pengkhusus atau pengecuali atau sesuatu yang mengeluarkan sebagian makna yang dicakup oleh redaksi umum. Mudah-mudahan bisa difahami dengan baik, ya. Ini agar kita tidak salah dalam
memahami kaidah-kaidah ya. Kenapa di sini diartikan sebagian, di sana diartikan semuanya. Kita katakan pada asalnya kita harus memaknai semuanya. Kalau makna semua itu tidak mungkin, baru kita cari pengkhususnya. Ya. Kenapa kita katakan firman Allah Subhanahu wa taala, tudammiru kulla syai'. Tudammiru kulla syai'. Angin itu merusak semua, merusak segala sesuatu. Kenapa kita artikan ini sebagian sesuatu? Ya, sebagiannya saja, tidak semuanya. Karena kalau kita artikan semuanya, jadinya dusta, dan itu tidak mungkin. Al-Quran tidak mungkin ada kedustaan di dalamnya. Makanya kita katakan ada pengkhususnya ini. Yaitu his. Nyatanya langit tidak rusak, dan itu termasuk sesuatu. Nyatanya laut tidak rusak, itu termasuk sesuatu. Bumi juga tidak rusak semuanya. Ada banyak yang masih tidak rusak, ya. Dan itu masuk sesuatu. Kalau kita katakan kullu di situ bermakna semuanya, maka konsekuensinya ada kata-kata di dalam Al-Quran yang dusta, dan ini tidak mungkin. Makanya memaknai semua di situ tidak mungkin. Maka kita cari pengkhususnya. Ya. Tapi kalau tidak ada, misalnya tidak ada kemungkinan dusta di dalam kata-kata itu, kemudian tidak ada dalil lain yang bertentangan dengannya, maka kita katakan kullu itu artinya semua. Ya, kullu itu artinya semua, ya. Kaidahnya harus jelas bahwa pada asalnya kita harus berpegang teguh dengan keumuman makna redaksi umum. Selama tidak ada dalil yang menjadi pengkhususnya, ya. Wallahu a'lam. Baik. Dalil pengkhusus yang ketiga adalah ijma'. Dalil pengkhusus yang ketiga adalah ijma'. Dan ijma' ini merupakan dalil, ya, yang kuat di dalam Islam. Kalau para ulama sudah ijma', maka itulah yang benar. Kalau para ulama sudah bersepakat, maka kesepakatan mereka itulah yang benar. Dan kata-kata para ulama maksudnya adalah semua ulama. Tidak ada perselisihan di dalamnya. Walaupun sebelumnya ada perselisihan, tapi perselisihan yang sementara. Walaupun setelahnya ada perselisihan, tapi perselisihan yang baru. Tetap yang benar adalah yang disepakati oleh para ulama. Ya. Dan kesepakatan para ulama ini harus semuanya. Tidak terbatas oleh tempat, ya, tapi terbatas oleh waktu. Saya ulangi. Kesepakatan para ulama di sini, ijma' di sini itu tidak dibatasi oleh tempat. Misalnya semua ulama di Indonesia bersepakat atas satu pendapat tertentu. Misalnya kita katakan demikian, tapi diselisih oleh ulama yang ada di benua Afrika misalnya, atau diselisih oleh ulama-ulama Mesir, maka ini bukan ijma'. Walaupun semua ulama di Indonesia sepakat. Tapi ada yang menyelisih dari ulama Mesir misalnya. Makanya ijma' ini tidak dibatasi oleh tempat. Harus semuanya sepakat. Tapi dibatasi oleh waktu. Yang bersepakat itu harus para ulama yang kejadian itu terjadi di masanya. Para ulama yang kejadian itu terjadi di masanya. Karena kalau kita katakan tidak dibatasi oleh waktu juga, maka nantinya ijma' akan mustahil terjadi. Ijma' akan mustahil terjadi. Padahal Rasulullah SAW mengatakan bahwa ada ijma' di umat ini. Dalam sabda beliau, "Innallaha qad ajara ummati min an tajtami'a 'ala dhalalah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melindungi umatku dari bersepakat di atas kebatilan, di atas penyimpangan, di atas kesesatan. Berarti
Ada ijma di umat ini. Kalau kita katakan ijma itu tidak terbatas oleh waktu, maka nantinya tidak akan ada ijma. Karena setelah itu ada umat lagi. Setelah umat yang itu ada umat lagi, ada umat lagi. Dan kemungkinan nanti umat setelahnya menyelisih umat sebelumnya, ya. Generasi setelahnya menyelisih generasi sebelumnya, generasi setelahnya lagi menyelisih generasi sebelumnya. Kalau kita ambil semua pendapat ulama dari semua waktu, maka ini akan berkonsekuensi tidak akan ada ijma. Ya. Makanya para ulama tidak mengatakan seperti itu. Ijma itu dikatakan para ulama sepakat itu para ulama di satu zaman, ya. Para ulama di satu zaman yang kejadian tertentu terjadi di zaman itu, ya. Misalnya dulu para sahabat asalnya berselisih siapa yang pantas untuk menjadi penerusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang pemimpin. Siapa yang menjadi khalifah setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal? Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat siapa? Para sahabat di awal-awal mereka berselisih pendapat. Kemudian setelah itu mereka bersepakat untuk mengangkat sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu sebagai seorang khalifah. Ini kesepakatan setelah ada perselisihan. Tapi perselisihannya hanya sementara. Maka yang seperti ini tidak ada masalah. Perselisihan itu tidak menghalangi adanya ijma setelahnya. Taib, ijma yang telah terjadi di zaman para sahabat. Makanya saya katakan tadi, ijma itu tidak terbatas oleh tempat. Tidak dibatasi oleh tempat. Harus semua ulama di semua tempat. Tapi dia dibatasi oleh waktu. Yaitu para ulama yang hidup di masa masalah itu terjadi. Para jemaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ijma ini sesuatu yang sangat penting untuk kita jaga, ya. Jangan sampai kita bermudah-mudahan untuk menyalahkan ijma dengan menuduh penukil ijma'nya sebagai orang yang bermudah-mudahan dalam menukil ijma', ya. Sebagian orang mengatakan, kalau kita katakan Ibnul Munzir menukil ijma' dalam masalah ini. Sebagian orang mengatakan, Ibnul Munzir itu siapa? Ibnul Munzir itu orang yang bermudah-mudahan dalam menukil ijma'. Kita sebutkan misalnya Imam Nawawi menukil ijma' dalam masalah ini. Orang tersebut mengatakan, Imam Nawawi terkenal tasahulnya dalam masalah ijma'. Kita katakan Ibnu Abdul Bar telah menukil ijma' dalam masalah ini. Ibnu Abdul Bar juga demikian. Dia bermudah-mudahan dalam menukil ijma'. Setiap kali dikatakan ada ulama yang menukil ijma', selalu dikatakan seperti itu. Ibnu Qudamah menukil ijma' dalam masalah ini. Ibnu Qudamah juga tasahul. Maka saya tidak menerima ijma' ini. Kalau datangnya dari orang yang tasahul dalam menukil ijma'. Ada orang-orang yang demikian. Ya, maka ini tindakan yang sangat jauh dari kebenaran. Ini tindakan yang sangat jauh dari kebenaran. Harusnya kalau seorang ulama besar, Ibnul Munzir ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Bahkan ada yang mengatakan beliau tidak terikat dengan mazhab tertentu. Imam Ibn Abdul Bar, ulama besar dalam mazhab Maliki. Imam Nawawi, ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Imam Ibnu Qudamah, ulama besar dalam mazhab Hambali. Mereka banyak menukil ijma'. Ada juga Al-Qarafi, ulama dalam mazhab Maliki juga. Banyak menukil ijma'. Dan ulama-ulama yang lainnya. Apabila ulama-ulama besar ini menukil ijma', maka langkah pertama yang harus kita ambil adalah menerima ijma' itu. Karena mereka tidaklah menukil ijma' kecuali karena penelitian.
tidaklah mereka menukil ijma' dengan sembarangan. Mereka tahu konsekuensi dari kata-kata ijma'. Mereka tahu betul apa hakikat ijma' itu. Maka langkah yang harus kita ambil pertama kali adalah menerima perkataan mereka. Kecuali ada dalil atau bukti yang menunjukkan bahwa apa yang dikatakan oleh mereka itu tidak benar. Ya, caranya dengan menukil perkataan ulama lain yang semasa dengan mereka, yang menyelisih mereka, atau ulama lain yang sebelum mereka menyelisih perkataan mereka. Baru kita katakan bahwa nukilan ijma' tersebut tidak benar. Ya. Baik, para jemaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ijma' ini hujjah, maka ijma' bisa dijadikan sebagai dalil pengkhusus untuk redaksi umum. Karena ijma' ini dalil yang mu'tabar dalam syariat Islam, maka ijma' bisa dijadikan sebagai dalil pengkhusus untuk redaksi umum. Contohnya para jemaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dikatakan bahwa tidak boleh kita menjual sesuatu yang bukan milik kita. La tabi' ma laysa 'indak. Tidak boleh engkau menjual sesuatu yang bukan milikmu. Tidak boleh engkau menjual sesuatu yang bukan milikmu. Kata-kata ma laysa, ma di situ isim mausul. Dan itu bermakna umum. Ya, itu termasuk redaksi umum. Maknanya semua. Jangan engkau jual apapun yang bukan milikmu. Ini redaksi umum. Namun para ulama ternyata berijma' akan bolehnya akad istisna. Padahal di dalam akad istisna ada penjualan sesuatu yang bukan milik seseorang. Akad istisna itu akad pesan pembuatan barang. Akad istisna adalah akad pesan pembuatan barang. Misalnya, kita datang ke tukang kayu. Kemudian kita katakan, Pak, kalau lemari dengan ukuran 2 meter kali 1,5 meter berapa harganya? Kayunya kayu jati. Nanti modelnya seperti ini. Dijelaskan dengan detail. Kemudian tukang kayunya mengatakan, oh, kalau lemari yang seperti itu harganya bisa sampai 10 juta. Harganya bisa sampai 10 juta. Saya berani 10 juta. Membuat lemari yang seperti itu. Kemudian setelah itu, ya sudah. Saya mau ya kalau harganya 10 juta. Ini uangnya. Ini namanya akad apa? Istisna. Akad pesan pembuatan sesuatu. Jadi lemarinya belum ada. Belum dimiliki oleh tukang kayunya. Tapi tukang kayu sudah boleh menjualnya. Jangan engkau menjual apapun yang bukan milik. Ya, ini salah satu contoh ya. Bahwa ijma' itu bisa menjadi pengkhusus. Bisa menjadi dalil pengkhusus untuk redaksi umum. Para jemaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang keempat yang bisa menjadi dalil pengkhusus untuk redaksi umum adalah nas. Nas ini bisa dari Al-Qur'an, bisa jadi dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nas ini bisa jadi dari Al-Qur'an, bisa jadi dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yang penting nas itu riwayatnya kuat. Ya. Riwayatnya bisa diterima. Bisa sahih, bisa hasan. Bisa dijadikan sebagai hujjah. Yang penting nasnya bisa dijadikan sebagai hujjah. Maka dia bisa menjadi dalil pengkhusus untuk redaksi umum. Contohnya misalnya, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma." Allah katakan, semua pencuri, baik laki-laki maupun perempuan, maka potonglah tangan-tangan mereka. Faqta'u aydiyahuma. Potonglah tangan-tangan mereka. Baik, semua pencuri. Kata-katanya as-sariqu was-sariqu was-sariqah. Di situ ada redaksi umum al, yang maknanya semua pencuri, baik laki-laki maupun wanita. Semua pencuri. Baik, apakah setiap orang yang mencuri itu harus dipotong tangannya? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Tapi ada syarat-syaratnya. Padahal kata-kata di dalam ayatnya semua. Tapi kalau ada orang mencuri mouse misalnya, ya, mouse yang kita gunakan untuk laptop, tidak boleh memotong tangan atau tidak ada pemotongan tangan kecuali pada harta yang mencapai kadar 1/4 dinar, ya. Kalau kadarnya sudah 1/4 dinar, baru boleh dipotong tangannya. Kalau kadarnya 1/4 dinar, baru boleh dipotong tangannya. Kalau kadarnya belum 1/4 dinar, ya, maka tidak boleh dipotong tangannya. Ini hadis ini sebagai pengkhusus untuk keumuman ayat. Taib. Kalau 1 dinar misalnya dianggap 4,25, ya, 4/4 gram, maka rubu dinar berarti sekitar 1, berapa? 06 ya. Iya. 1,06. 1,0625 sekitar itu. 1 gram, 0,0625. Ya sekitar 1 juta lah. Kalau kurang dari 1 juta, maka pencuri tidak boleh dipotong tangannya. Padahal bunyi ayatnya semua pencuri. Bunyi ayatnya semua pencuri harus dipotong tangannya. Kemudian ada juga dalil-dalil yang lain yang mengkhususkan ayat tersebut. Seperti misalnya ketika dikatakan
di situ faqta'u aydiyahuma. Potonglah tangan-tangan dia. Apakah tangannya dipotong dari sini? Kan ini tangan namanya. Ternyata tidak. Para ulama mengatakan dipotong tangannya itu sampai pergelangan saja. Sampai pergelangan saja. Ini juga termasuk di antara sisi yang dikhususkan dari ayat itu. Ayatnya mengatakan tangan. Dan tangan itu ya bisa sampai ke sebelum pundak, ya sampai ketek. Tapi ternyata para ulama mengatakan sampai pergelangan saja. Ada sesuatu yang dikhususkan atau ada bagian dari ayat yang dikhususkan. Begitu pula ketika pemilik barang memaafkan. Ketika pemilik barang memaafkan, maka pencuri tersebut tidak boleh dipotong tangannya. Karena sudah dimaafkan. Padahal kata-kata dalam ayatnya, semua pencuri itu harus dipotong tangannya. Ya intinya, di sini ada taksis dengan nas, ya. Di sini ada taksis dengan nas. Jadi Al-Qur'an ditaksis dengan hadis. Yang ditaksis ayat Al-Qur'an itu nas, yang mentaksisnya hadis Nabi ini juga nas. Taib. Contohnya lagi misalnya, la zakata fi ma duna khamsati awsuq. Atau hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi ma saqatis sama al-ushur. Fi ma saqatis sama al-ushur. Tanaman-tanaman atau semua tumbuhan yang diairi dengan hujan, maka ada zakatnya 1/10. Semua tumbuhan yang dialiri atau diairi dengan air hujan, maka ada zakatnya 1/10. Kata-kata ini ma saqatis sama. Ini ma mausulah, ya. Fil ladzi saqatis sama. Baik. Ma mausulah termasuk redaksi umum, maknanya semua. Semua tumbuhan yang diairi dengan hujan, maka zakatnya 1/10-nya. Baik. Bagaimana kalau hasilnya sedikit? Hasilnya cuma 1 kilo. Misalnya seorang petani punya ladang kecil. Ketika dipanen, padinya hanya 1 kilo. Atau padinya hanya 10 kilo. Sedikit. Apakah juga harus diambil 1/10-nya? Apakah harus diambil 1/10-nya? Jawabannya tidak. Walaupun sebenarnya ini dicakup oleh hadis Nabi Muhammad SAW, fima saqatis sama al-ushur. Fima saqatis sama al-ushur. Semua tumbuhan yang diairi dengan hujan, maka zakatnya 1/10. Ini dikhususkan oleh hadis Nabi Muhammad SAW yang lain, la zakata fi ma duna khamsati awsuq. Tidak ada zakat pada sesuatu yang kurang dari 5 wasak. Tidak ada zakat pada hasil panen yang kadarnya masih
di bawah 5 wasak. 5 wasak ini ya diperselisihkan oleh para ulama. Berapa kadar tepatnya ketika kita konversi ke gram. Karena wasak itu sebenarnya adalah satuan ruangan. Ya, dia takaran, ya. Dia seharusnya lebih tepat dikonversi ke liter, karena liter itu satuan ruangan. Tapi karena kebiasaan para ulama fikih di zaman dulu itu mengkonversikan satuan ruangan ini ke satuan berat, maka yang disebutkan oleh para ulama juga satuan berat. Sampai di zaman ini, ya, kebanyakan konversinya ke satuan berat, bukan ke satuan ruangan. Intinya, para ulama berbeda pendapat dalam masalah kadar 5 wasak ini. Ada yang mengatakan 650 kilogram. Ada yang mengatakan sampai 660. Ada yang mengatakan 670. Berbeda-beda, ya. Ada yang mengatakan 690. Ya. Ya, kalau misalnya kita ingin hati-hati, ketika kadarnya sudah sampai 650, maka kita anggap sudah mencapai 5 wasak, ya, 650 kilogram. Ketika hasil panen mencapai 650 kilogram, ya, maka di situ kita lihat apakah diairi dengan air hujan ataukah tidak. Kalau diairi dengan air hujan, maka zakatnya al-ushur, yaitu 1/10-nya. Kalau diairi dengan air yang kita datangkan sendiri, ya, kita beli, maka zakatnya nisful ushur, ya, setengah dari 1/10. Taib. Di sini berarti ada takhsis, ya. Hadis ditakhsis oleh hadis. Taib. Para jemaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh-contoh tentang taksis ini, taksis Al-Quran dengan hadis, taksis hadis dengan hadis, taksis hadis dengan Al-Quran. Ini banyak sekali contohnya, ya, namun saya cukupkan contoh yang sudah saya sebutkan saja, agar kita tidak terlalu luas pembahasannya. Taib, yang kelima adalah mentaksis dengan mafhum muwafaqah dan mafhum mukhalafah. Mentaksis redaksi umum dengan mafhum muwafaqah dan mafhum mukhalafah. Ini pendapatnya jumhurul ulama, ya. Kalau mafhum muwafaqah, insyaallah semuanya sepakat. Hanya saja mafhum mukhalafah di sini ulama-ulama Hanafiyah tidak sepakat. Mafhum muwafaqah dan mafhum mukhalafah, ya, ini menurut jumhur ulama bisa dijadikan sebagai dalil. Ya, menurut jumhur ulama bisa dijadikan sebagai dalil. Makanya dia bisa menjadi dalil yang menjadi pengkhusus dari redaksi umum. Dia bisa menjadi dalil pengkhusus untuk redaksi umum. Baik. Contohnya, para jemaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fi arba'ina syatan syah. Pada 40 kambing itu ada zakatnya 1 kambing. Pada 40 kambing itu ada zakatnya 1 kambing. Baik.
atau lebih tepatnya pada 40 domba, itu ada zakatnya 1 domba. Baik, apakah semua jenis kambing, baik yang dilepaskan di lapangan yang berumput atau di tanah yang berumput, tanah liar yang berumput, dan kambing yang didatangkan rumput kepada dia, apakah semuanya diwajibkan untuk diambil zakatnya, 1/40-nya, ataukah ada yang tidak wajib dizakati? Ternyata ada dalil lain yang mengkhususkannya, tapi dari mafhum mukhalafah. Ketika dalil itu difahami dengan mafhum mukhalafah, maka mafhum mukhalafah ini bisa mengkhususkan redaksi umum fi arba'ina syatan syah. Pada 40 domba ada zakatnya satu domba. Yaitu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi sa'imatil ghanami zakah. Fi sa'imatil ghanami zakah, yang artinya pada kambing yang dilepas, ya, diberi makan dengan cara dilepaskan di padang rumput, maka ada zakatnya. Rasulullah katakan, pada kambing yang cara memberikan makannya dengan dilepaskan di padang rumput, ada zakatnya. Baik, kata-kata ini, redaksi ini, mafhum mukhalafahnya atau apabila diambil logika terbaliknya, berarti kambing yang cara memberikan makannya tidak dengan cara dilepaskan di padang rumput, maka tidak ada zakatnya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya mewajibkan zakat untuk kambing yang cara memberikan makannya dengan dilepaskan di padang rumput. Fi sa'imatil ghanami zakatun. Ya. Pada kambing-kambing yang cara memberikan makannya dilepaskan di padang rumput, maka ada zakatnya. Berarti kalau misalnya ada orang punya kambing 40, tapi dia usahanya adalah penggemukan kambing, sehingga kambingnya tidak dilepas. Kalau dilepas, nanti dia makan, capek, habis lagi makanannya. Dia makan, lari, habis lagi makanannya. Maka kambingnya dikurung dengan cara ditaruh di kandang dan tidak dilepas-lepas. Taruh di kandang, kasih makan. Taruh di kandang, kasih makan, kasih makan. Makanannya yang datang ke kambing, bukan kambingnya yang datang ke padang rumput. Maka di sini, ini jenis kambing yang dikatakan oleh para ulama, ini yang ma'lufah. Ma'lufah maksudnya alafnya dibawa, ya, didatangkan. Alaf itu makanan, ya. Rumputnya didatangkan kepada dia. Maka yang seperti ini tidak ada zakatnya, walaupun 40 jumlahnya. Padahal ini sebenarnya masuk dalam keumuman hadis fi arba'ina syatan syah. Pada 40 domba ada zakatnya 1 domba, harusnya masuk ke situ. Tapi kata para ulama tidak. Untuk kambing yang seperti itu tidak ada zakatnya. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, enak, nggak ada zakatnya, Ustaz. Kalau begitu, ana mau yang kambing seperti itu saja biar nggak ada zakatnya. Kita katakan iya, tidak ada zakat dari sisi zakat kambing, tapi dia ada zakat dari sisi zakat mal. Atau kalau dia pedagang, zakatnya jadi zakat tijarah.
Kalau dia pedagang jadinya zakat tijarah. Nisabnya nisab zakat mal, bukan nisab zakat kambing. Baik. Ini takhsis dengan mafhum mukhalafah, ya. Ini takhsis dengan mafhum mukhalafah. Baik. Ada juga takhsis dengan mafhum muwafaqah. Seperti misalnya sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Layyul wajidi zulmun yuhillu 'irdahu wa 'uqubatah." Kalau ada orang yang punya uang, kemudian dia mengakhirkan pembayaran hutangnya, maka tindakan seperti itu menjadikan dia boleh disebar aibnya dan boleh dihukum. Kalau ada orang, dia punya uang, keadaannya lapang, tapi dia mengakhirkan pembayaran hutangnya. Dan yang seperti ini banyak, ya. Yang seperti ini banyak. Hutangnya menumpuk, tapi hidupnya santai-santai. Jalan-jalan. Padahal sebenarnya uang untuk jalan-jalan itu bisa untuk menutup sebagian hutangnya. Tapi dia tidak. Dia tidak mau menutup sebagian hutangnya. Ditarik, bilang nggak ada uang. Padahal kehidupannya mewah. Atau kehidupannya santai-santai aja. Maksudnya ada uang, dia jalan-jalan, makanannya enak-enak. Kalau untuk diminta membayar hutangnya tidak mau. Ini masuk dalam sabda Nabi Muhammad SAW, layul wajid. Mengakhirkan hutang padahal punya uang. Mengakhirkan pembayaran hutang padahal punya uang. Zulmun, itu tindakan kezaliman. Yuhillu 'irdahu wa 'uqubatah. Yang menjadikan orang lain boleh menyebarkan aibnya. Boleh merusak kehormatannya. Wa 'uqubatah. Dan membolehkan orang lain untuk memberikan hukuman kepadanya. Ya, maksudnya dia boleh disebarkan aibnya yang berkaitan dengan hutang itu. Misalnya kita ya beritakan bahwa si fulan, kita sebut namanya. Si fulan ini hutang kepada saya, tapi ternyata dia tidak mau membayarnya. Hati-hati, jangan sampai ada yang dihutangi oleh, jangan sampai dia berhutang kepada yang lain, ya. Karena kalau dia berhutang, dia tidak mau membayar atau susah banget bayarnya. Kita boleh menyebarkan aibnya tentang utang piutang ini kepada masyarakat, kepada banyak orang, agar tidak ada korban lain. Ya. Tapi di sini dikatakan wa uqubatah, dibolehkan untuk menghukumnya, maksudnya ya kalau kita bisa menghukum dia secara personal, kita bisa hukum dia secara personal. Kalau tidak bisa, kita bisa angkat ke pengadilan, ya, untuk memberikan hukuman kepada dia. Taib. Yang menjadi pembahasan kita adalah kata-kata al-wajid. Al-wajid itu diterjemahkan orang yang mudah, ya, mudah mendapatkan uang. Ada uang, dia punya kelapangan, dia punya uang. Itu al-wajid. Dan kata-kata al-wajid ada al-nya, ini menunjukkan redaksi umum. Semua orang yang lapang, tapi dia mengakhirkan pembayaran hutangnya, maka ya dia dibolehkan untuk dirusak kehormatannya dengan menyebarkan aibnya yang berkaitan dengan hutang piutang.
Tidak boleh menyebarkan aibnya yang berkaitan dengan masalah lain ya. Ini masalah hutang piutang. Baik, di sini ada kata-kata semua. Apakah orang tua juga masuk? Kalau yang berhutang orang tua bagaimana? Orang tua berhutang kepada anaknya. Kemudian setelah itu orang tuanya tidak mau membayarnya. Padahal orang tuanya terlihat punya uang. Apakah anaknya dibolehkan untuk menyebarkan aib orang tuanya? Jawabannya tidak boleh. Jawabannya tidak boleh. Hadis tersebut dikhususkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dari sisi mafhum muwafaqah. Fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Jangan sampai engkau mengatakan kepada kedua orang tua kata-kata uff, dan jangan kau hardik kedua orang tua. Dan katakan kata-kata yang mulia kepada keduanya. Kata-kata uff tidak boleh dikatakan kepada orang tua. Ini redaksi ayatnya seperti itu. Bagaimana dengan menyebarkan aib? Lebih parah. Ini mafhum muwafaqah. Ya. Ini mafhum muwafaqah. Menyebarkan aib orang tua lebih parah daripada kata-kata uff. Maka menyebarkan aib orang tua juga tidak dibolehkan. Walaupun orang tua dalam keadaan kasus layul wajib. Dia berada tapi tidak mau membayar hutangnya. Apalagi kalau kita ingat hadis Nabi Muhammad SAW, anta wa maluka li abik. Kamu dan hartamu itu punya orang tuamu, punya bapakmu. Ini contoh ya. Contoh dalil pengkhusus yang berupa mafhum muwafaqah, dan dia dari mafhum muwafaqah hadis, dari mafhum muwafaqah ayat untuk mengkhususkan keumuman makna hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yang berikutnya adalah perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa menjadi pengkhusus redaksi umum. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang haid. Wala taqrabuhunna hatta yadhhurun. Ini perintah untuk suami orang yang istrinya sedang haid. Atau larangan ya, larangan untuk suami yang istrinya sedang haid. Wala taqrabuhunna hatta yadhhurun. Jangan sampai kalian mendekati istri-istri kalian yang sedang haid sampai mereka suci. Baik. Wala taqrabuhunna hatta yadhhurun. Jangan sampai kalian mendekati istri-istri kalian yang sedang haid sampai mereka suci. Baik, di sini apakah semua bentuk mendekati istri itu dilarang ketika sedang haid? Jawabannya tidak. Apa dalil pengkhususnya? Dalil pengkhususnya adalah hadis Nabi Muhammad SAW, ya, dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, kana Rasulullah SAW ya'muruni fa'attazir fayubashiruni wa ana haid. Dahulu Rasulullah SAW ketika aku sedang haid memerintahkan kepadaku untuk menggunakan sarung. Kemudian beliau
menggauliku. Kemudian beliau menggauliku. Maksudnya beliau di sini menggauli ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha tanpa jima, ya, tanpa jima, karena beliau memerintahkan kepada ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha untuk menggunakan sarung. Ya, maksudnya biar menghalangi hubungan jima. Padahal ayatnya mengatakan jangan sampai kalian mendekati istri-istri kalian yang sedang haid sampai suci. Tapi ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggauli istri beliau, padahal istri beliau sedang haid. Maka ini menjadi pengkhusus, dan menunjukkan yang dimaksud dengan kata-kata mendekati adalah khusus untuk jima saja. Khusus untuk jima saja. Selain jima, maka dibolehkan untuk mendekati istri. Ini dalil pengkhusus, ya, yang berupa perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh lain, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Kata Allah Subhanahu wa taala, para pezina semuanya, semua pezina, baik laki-laki maupun perempuan, maka cambuklah mereka sebanyak 100 kali. Semua pezina, laki-laki dan wanita, cambuklah mereka sebanyak 100 kali. Taib. Apakah semua pezina harus dicambuk 100 kali? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Pezina apabila dia muhsan, maka dia tidak dicambuk, tapi dirajam. Pezina yang muhsan, pezina yang sudah menikah, dia sudah menjadi istri orang, dia berzina, selingkuh dengan orang lain. Atau suami selingkuh dengan wanita. Dia berzina dengan wanita lain. Ini zina muhsan. Ini tidak wajib ini tidak dicambuk, tapi dirajam. Padahal ayatnya mengatakan semua pezina, baik laki-laki maupun perempuan, maka cambuklah mereka 100 kali. Tapi ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika merajam Ma'iz, dia salah seorang sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dia mengaku berzina dan dia minta untuk dirajam sebagai bentuk taubatnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mencambuknya 100 kali terlebih dahulu kemudian merajamnya, tidak. Tapi beliau bersama para sahabatnya langsung merajamnya. Ini menunjukkan bahwa keumuman ayat az-zaniyatu waz-zani telah dikhususkan oleh perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, dalil pengkhusus yang berikutnya adalah takrir, persetujuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Takrir ini bisa menjadi pengkhusus. Ketika Rasulullah mendiamkan sesuatu, menyetujui sesuatu, itu bisa menjadi pengkhusus. Contohnya apa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la salata ba'da subhi hatta tatlu'a syams. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada salat setelah salat subuh sampai matahari terbit. Tidak ada salat setelah salat subuh sampai matahari terbit. Suatu ketika, ya ini umum ya, tidak ada salat apapun. Ternyata suatu ketika ada sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang salat subuh bersama beliau. Kemudian setelah itu beliau, sahabat ini, salat 2 rakaat lagi. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, salat subuh itu hanya 2 rakaat. Salat subuh itu hanya 2 rakaat. Apa jawab orang ini? Sahabat ini menjawab, wahai Rasulullah, tadi saya sebelum subuh belum sholat sunnah fajar. Dan itulah 2 rakaat yang saya lakukan ini. Kemudian dikatakan dalam riwayat itu, fasa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah pun diam.
alaihi salatu wassalam. Diamnya beliau ini menjadi pengkhusus untuk hadis beliau, la salata ba'da subhi hatta taghruba hatta tatlu asy-syams. Tidak ada salat setelah subuh sampai terbitnya matahari. Berarti kalau seseorang mengqadha salat sunnah fajarnya setelah salat subuhnya, maka tidak ada masalah, ya. Tapi yang berhak mengqadha adalah orang yang punya uzur. Dia sebenarnya ingin salat sunnah fajar, tapi qadarullah wa masya'afal, ada uzur, misalnya ketiduran atau lupa, sehingga akhirnya dia tidak menjalankan salat sunnah fajar sebelum salat fajar atau sebelum salat subuh. Taib. Yang berikutnya para jemaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada dalil pengkhusus redaksi umum yang berupa qaulus sahabi atau pendapatnya sahabat. Pendapatnya sahabat bisa menjadi pengkhusus untuk redaksi umum. Contohnya misalnya perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memanjangkan jenggot. Wafirul liha, panjangkanlah jenggot, biarkanlah jenggot. Ya, auhu al-liha, utrukul liha. Ini perintah-perintah yang menunjukkan keumuman. Kita tidak boleh memotong jenggot sama sekali. Biarkan jenggot. Kita harus membiarkannya dalam semua keadaan. Taib. Ternyata keumuman ini dikhususkan oleh perbuatan dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma ketika beliau haji, beliau memotong jenggotnya yang melebihi genggaman tangannya. Dan ini di hadapan banyak orang. Dan tentunya para sahabat tahu. Tapi ternyata tidak ada seorang pun dari sahabat Nabi Muhammad SAW yang menyelisihi beliau. Ya. Jadi beliau tahallul sekalian jenggotnya yang melebihi satu genggaman tangannya beliau potong juga. Padahal Rasulullah SAW memerintahkan umatnya untuk membiarkan jenggot. Dan membiarkan jenggot ini maknanya umum, ya. Dalam semua keadaan. Ternyata sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma memotong jenggotnya yang melebihi genggaman tangannya. Dan ini bisa menjadi dalil pengkhusus, ya, keumuman redaksi umum. Taib, yang terakhir para jemaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil qiyas, ya. Qiyas bisa menjadi pengkhusus, ya. Qiyas bisa menjadi pengkhusus redaksi umum. Qiyas bisa menjadi pengkhusus redaksi umum, ya. Karena apa? Karena qiyas termasuk hujjah. Karena qiyas termasuk hujjah. Contohnya apa, Ustaz? Contohnya seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah." Para pezina atau semua pezina, baik laki-laki maupun perempuan, cambuklah mereka sebanyak 100 kali. Baik. Di dalam ayat lain disebutkan, فَإِذَا أُحْسِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ. Kalau ada budak-budak wanita itu melakukan perzinaan, maka berilah mereka azab atau hukuman setengah hukumannya kaum wanita yang merdeka. Hukumlah mereka dengan setengah hukuman kaum wanita yang merdeka. Wanita yang merdeka ketika berzina dicambuk berapa? 100 kali.
Berarti kalau budak wanita berzina, dicambuknya berapa? 50 kali. Kemudian para ulama mengatakan dikiaskan kepada budak wanita, budak laki-laki. Budak laki-laki dikiaskan kepada budak wanita. Berarti budak laki-laki itu kalau berzina dicambuk sampai 50 kali saja. Dan kias ini bisa menjadi pengkhusus keumuman dari firman Allah Subhanahu wa taala, az-zaniyatu waz-zani. Semua pezina, baik laki-laki maupun perempuan, maka dia dicambuk sampai 100 kali. Di situ kata-kata semua pezina laki-laki. Ya. Az-zaniyatu waz-zani. Waz-zani itu artinya semua pezina laki-laki. Dikhususkan dengan qiyas. Ya. Qiyas menunjukkan bahwa budak laki-laki itu hukumannya setengah hukuman laki-laki merdeka. Kalau ada budak laki-laki berzina, maka hukumannya 50 kali cambuk. Dan qiyas ini mengkhususkan keumuman firman Allah, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Taib. Demikian para jemaah sekalian, ada 9 dalil yang bisa mengkhususkan ya, atau bisa menjadi pengkhusus untuk redaksi umum yang sudah kita pelajari bersama. Alhamdulillah, ya mudah-mudahan yang kita pelajari bersama ini bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya orang-orang yang bisa mengamalkan ilmu agama yang sampai kepada kita dengan baik dan mudah. Dan mudah-mudahan kita juga bisa menyebarkan ilmu agama ini kepada orang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, selanjutnya masuk sesi tanya jawab ya. Tanya pertanyaan yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz, wa fikum barakallah. Izin bertanya, bagaimana menjawab pendapat yang mengatakan bahwa air liur anjing tidak adalah najis? Dikatakan bahwa perintah membasuh 7 kali adalah ta'abbudi, bukan karena ilat najisnya air liur. Juga karena tidak ada perintah membasuh dalam hadis buruan anjing. Baik. Ya, air liur anjing tidaklah najis. Air liur anjing tidaklah najis. Ini pendapatnya madhab Malikiyah. Ya, ini pendapatnya madhab Malikiyah. Dan pendapat ini diselisih oleh jumhurul ulama. Mayoritas ulama menyelisih mereka. Adapun mereka mengatakan perintah membasuh 7 kali adalah ta'abbudi, maka jawabannya sangat mudah ya. Jawabannya sangat mudah. Kita katakan bahwa yang ta'abbudi itu 7 kalinya. Yang ta'abbudi itu 7 kalinya. Adapun perintah membasuhnya, maka itu menunjukkan najisnya. Dan tolong dibedakan antara dua ini. Perintah membasuh dengan jumlah bilangan 7 kalinya. Perintah membasuhnya itu menunjukkan najisnya. Kalau tidak najis, maka tidak akan ada perintah untuk membasuh. Untuk apa dibasuh kalau tidak najis? Yang ta'abbudi itu 7 kalinya. Kenapa harus 7 kali? Kita nggak tahu. Ini tidak ada sisi akalnya di situ. Tidak ada sisi logikanya. Kenapa harus 7 kali? Kenapa enggak? Kalau itu kan 7 kali ganjil, Ustaz. Kalau ganjil kan ada bilangan lain. Kenapa tidak 9 kali saja? Kan ganjil juga. Kalau ganjil, kenapa tidak 5 kali saja? Maka sisi logikanya itu tidak adanya pada perintah membasuh sampai 7 kali. Itu yang tidak ada sisi logikanya. Disitulah ta'abbudinya. Tapi perintah membasuhnya, ya, ini jelas menunjukkan bahwa air liur anjing itu najis. Bahkan najisnya mughalladhah. Najisnya itu najis berat. Kenapa?
Alasannya, kalau najisnya itu tidak berat, harusnya perintahnya sekali membasuh. Perintah sampai 7 kali membasuh, itu menunjukkan bahwa najisnya ini najis berat. Bahkan harus dicampur dengan pasir. Harus dicampur dengan pasir. Di sini juga ta'abbudi. Tapi adanya campuran pasir itu menunjukkan bahwa najisnya ini bukan najis biasa. Kalau najis biasa untuk apa? Seperti itu. Kalau najisnya biasa, untuk apa harus 7 kali? Kemudian kalau tidak najis, untuk apa dibasuh? Kalau tidak najis, untuk apa dibasuhnya sampai 7 kali? Ya, ini pendapat Maliki adalah masalah ini. Ya, pendapatnya kurang kuat ya. Tetap lebih kuat pendapatnya jumhurul ulama. Kemudian, adapun dikatakan di situ bahwa tidak ada perintah membasuh dalam hadis buruan anjing, maka di sini juga para ulama sudah memberikan banyak bantahan, banyak jawaban ya. Di antara jawaban yang diberikan oleh para ulama ya, bahwa najisnya anjing itu sudah ma'ruf, sudah maklum. Najisnya anjing itu sudah maklum di kalangan para sahabat, sehingga tidak perlu lagi ada perintah untuk membasuh atau menghilangkan sisa dari gigitan anjing yang diburu oleh anjing itu. Bisa difahami ya? Tidak harus diulangi perintah itu di dalam dalil buruan anjing. Karena sudah ada dalil lain dan sudah cukup. Ini sebagian jawaban dari para ulama. Jawaban ini mengatakan bahwa tetap harus dicuci atau dihilangkan. Tetap harus dicuci, kalau dicuci berarti 7 kali, atau dihilangkan. Ini jawaban yang pertama. Ada juga yang menjawab dengan jawaban lain. Mereka mengatakan bahwa tidak diwajibkan untuk mencuci bekas gigitannya. Dan juga tidak wajib untuk membuangnya. Tapi di situ rukhsah. Itu keringanan. Ada yang mengatakan seperti ini. Karena itu sesuatu yang nantinya malah menyulitkan. Dan sesuatu yang menyulitkan itu akan mendatangkan kemudahan. Al-masyaqqatu tajlibut taisir. Ada yang mengatakan demikian. Ada yang menambahi. Bedakan antara ketika anjing meminum air di tempat bejana dengan ketika menggigit. Ini jawaban ini disampaikan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin. Beliau mengatakan anjing itu beliau mengatakan bahwa mungkin saja di sana ada perbedaan. Ada perbedaan antara ketika anjing minum dari air yang ada di bejana dengan ketika anjing menggigit. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan orang yang berburu dengan anjing untuk mencuci bekas gigitan anjing itu. Tapi mewajibkan mereka untuk mencuci bejana yang menjadi bekas tempat tempat minumnya anjing. Beliau katakan demikian. Mungkin ada yang berbeda. Mungkin ada perbedaan air liur yang keluar ketika minum di di tempat bejana, di air yang ada di bejana, dengan ketika anjing menggigit buruannya. Sehingga dibedakan hukumnya. Ada yang mengatakan seperti ini ya. Di antaranya Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin. Baik. Ini yang menjadi jawaban dari tidak ada perintah membasuh dalam hadis buruan anjing ya. Jadi para ulama sudah membahas masalah ini. Ada yang mengatakan seperti yang pertama tadi, sebenarnya tetap wajib dibasuh.
Atau kalau tidak mau dibasuh, tidak mau basuh ya hilangkan. Hilangkan bekas gigitan anjingnya. Dan itu kita katakan seperti ini karena adanya hadis lain. Karena sudah dijelaskan di dalam hadis yang lain. Dan orang sudah ma'ruf, orang-orang sudah maklum, sudah tahu konsekuensi dari hadis itu. Ada yang mengatakan di situ sebenarnya najis, tapi dima'fu. Ada yang mengatakan seperti itu, dima'fu sehingga tidak wajib untuk dibersihkan dengan air, dicuci sampai 7 kali, kemudian atau dihilangkan bekas gigitan anjingnya. Karena dima'fu. Karena itu sesuatu yang memberatkan kalau diwajibkan. Kemudian tadi jawaban dari Syekh Utsaimin, beliau mengatakan mungkin saja harus dibedakan antara masalah anjing yang meminum air yang ada di bejana dengan ketika anjing menggigit buruannya. Kalau anjing ketika menggigit buruannya dikatakan tidak najis, mungkin saja air liur yang biasanya keluar saat dia minum itu tidak keluar ketika itu. Jenis air liurnya berbeda. Bisa jadi seperti itu, ya. Ini jawaban-jawaban para ulama. Nah, Ana sendiri lebih menguatkan jawaban yang pertama atau yang kedua. Jadi tetap dikatakan najis, bisa kita katakan dima'fu, dimaafkan, atau kita katakan ya dicuci juga. Dicuci juga, atau kalau nggak mau mencuci, ya dihilangkan. Wallahu ta'ala alam. Taib. Pertanyaan yang kedua, apakah benar Ustadz bahwa keharaman isbal ditakkid pada sifat sombong, sehingga jika ilat sombongnya tidak ada, maka keharamannya menjadi hilang? Iya, ini juga perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya, jumhur ulama mengatakan orang isbal kalau tidak sombong tidak ada masalah. Ya, jumhur ulama mengatakan demikian. Namun Allah Taala alam, pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwa isbal itu mutlak diharamkan dalam semua keadaan, kecuali keadaan-keadaan uzur. Ada alasan syar'i untuk menjalankannya atau untuk melakukannya. Seperti misalnya ketika lupa, ketika tidak sengaja, ya. Walaysa 'alaikum junahun fima akhta'tum bih. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na. Atau ketika dipaksa, kalau tidak melakukannya maka dianiaya. Ini udzur-udzur yang syar'i seperti ini, ya sebenarnya memang tidak dibahas ya. Karena semuanya sudah tahu kalau ada udzur syar'i itu boleh melakukan yang diharamkan. Seperti keadaan darurat. Taib. Adapun pada keadaan yang wajar, maka isbal itu mutlak diharamkan. Dan pendapat yang mengatakan ditakik dengan sombong ini pendapat yang lemah, ya. Pendapat yang lemah. Karena ada hadis yang menunjukkan bahwa sombong itu tidak bisa dilepaskan dari isbal. Iyyaka wa isbal al-izar fa innahu minal makhilah. Fa innahu minal makhilah. Jangan sampai engkau melakukan isbal, karena isbal itu termasuk sikap sombong. Karena isbal itu termasuk sikap sombong. Ini menunjukkan ya bahwa larangan isbal itu umum pada semua keadaan. Kemudian
Ada juga hadis lain yang sangat sulit untuk dibantah, ya, sangat sulit untuk dibantah oleh orang-orang yang mengatakan bahwa isbal yang tidak boleh itu isbal yang ada kesombongannya saja. Yaitu sebentar saya sebutkan hadisnya. Baik, ini hadisnya. Hadis dari Abdullah ibn Umar dari Nabi Muhammad SAW mengatakan al-isbalu fil izari sebentar, bukan ini, afwan. Baik, ini hadisnya makana, ini dari Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, makana asfala minal ka'baini fahuwa finnar. Pakaian apapun yang di bawah dua mata kaki, maka dia di neraka. Ya, pakaian apapun yang di bawah dua mata kaki, maka dia di neraka. Ini umum ya. Pakaian apapun yang di bawah kedua mata kaki, maka dia di neraka. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW mengatakan, man jarra izarahu batara lam yangdhurillahu ilaihi. Barang siapa yang menyeret sarungnya dalam keadaan sombong, maka Allah Subhanahu wa taala tidak melihatnya dengan rahmat, ya. Tidak melihatnya dengan penglihatan rahmat. Coba di sini para jamaah sekalian, lihatlah Rasulullah mengatakan apapun, pakaian apapun yang di bawah mata kaki, maka dia di neraka. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW mengatakan barang siapa yang menyeret sarungnya dengan sombong, maka Allah tidak akan melihatnya dengan penglihatan kasih sayang, penglihatan rahmat. Ada dua maksiat di sini dan juga ada dua ancaman. Ancaman pertama di neraka, ancaman kedua tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penglihatan rahmat. Kalau ada dua ancaman dan ada dua maksiat. Maksiat yang pertama ancamannya berbeda dengan maksiat yang kedua, maka tentunya tidak boleh digabungkan. Di sini Rasulullah mengatakan semua pakaian yang ada di bawah mata kaki itu di neraka. Berarti isbal secara mutlak itu dosa. Ya, bahkan ada yang mengatakan dosa besar. Seperti Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, beliau memasukkan isbal itu ke dalam dosa besar karena diancam neraka. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW menyebutkan dosa lain. Barang siapa yang menyeret sarungnya dengan sombong.
bataran, ya, dengan sombong. Ini maksiat lain. Kemudian hukumannya lain juga, lam yanzurillahu ilaihi. Allah tidak melihatnya dengan penglihatan kasih sayang pada hari kiamat nanti. Ya, ada dua kemaksiatan, hukumannya berbeda-beda, maka jangan disatukan. Jangan disatukan. Karena ya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memang membedakannya. Jadi bedakan antara melakukan isbal tanpa sombong dengan melakukan isbal dengan sombong. Ya, Ana lebih menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa melakukan isbal tanpa sombong, ya, ini dosa kecil, ya, berbeda dengan melakukan isbal dengan sombong, maka itu menjadi dosa besar. Wallahu taala alam. Kemudian coba bayangkan, ya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika mengatakan kepada salah seorang sahabat beliau, ya Sufyan ibn Sahl. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, disahihkan oleh Syekh Albani. Rasulullah mengatakan kepada salah seorang sahabatnya yang bernama Sufyan ibn Sahl, ya Sufyan ibn Sahl, la tusbil, fa inna Allah la yuhibbul musbilin. Wahai Sufyan, jangan berisbal, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang yang berisbal. Apakah kita bisa membayangkan sahabat beliau ini ketika itu isbal dalam keadaan sombong? Apakah kita bisa membayangkan sahabat Sufyan ibn Sahal ini isbalnya dalam rangka sombong? Kemungkinannya kecil. Kemungkinannya kecil. Tapi lihat Rasulullah SAW mengatakan la tusbil. Jangan berisbal. Karena sesungguhnya Allah tidak suka orang yang berisbal. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak suka orang yang berisbal. Kalau kita katakan orang sekarang berisbal itu tanpa kesombongan, kemudian kita katakan ini sahabat ini berisbal dengan kesombongan, apakah kita menerima seperti itu? Kita bersuudzon kepada salah seorang sahabat, kemudian kita husnudzon kepada orang-orang yang ada di zaman kita ini. Apakah kita menerima logika yang seperti ini? Kalau memahami hadis, kita katakan, oh ini sahabatnya ketika itu sombong, makanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarangnya. Sedangkan ketika kita melihat orang-orang ada di sekitar kita, oh dia tidak sombong kok, nggak usah dilarang. Ini logika yang terbalik, ya. Harusnya kita lebih suudzon kepada orang di zaman ini daripada kepada sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus yang hadis yang saya sebutkan tadi, hadis dari Jabir ibn Jabir al-Hujaimi, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wa iyyaka wa isbal al-izar. Jangan sampai engkau melakukan isbal terhadap sarungmu. Fa innaha minal makhilah. Karena sesungguhnya isbal itu termasuk kesombongan. Wa innallaha la yuhibbul makhilah. Dan sesungguhnya Allah tidak suka dengan sikap sombong. Ini jelas, ya, bahwa isbal itu memang kesombongan itu. Ada isbal itu tindakan kesombongan. Walaupun di dalam hatinya dia tidak berniat sombong, tapi isbal itu tindakan kesombongan, kata Rasulullah SAW. Fa innaha minal makhil. Karena sesungguhnya isbal itu termasuk tindakan kesombongan. Walaupun hati orang yang melakukannya tidak sombong, tapi itu tindakan kesombongan. Maka ya ini pendapat yang mengatakan bahwa tindakan isbal itu haram secara mutlak, ya. Itu pendapat yang menurut Anda paling kuat, ya, wallahu taala alam. Tapi pertanyaan yang setelahnya, Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz,
kalau ada yang mengatakan kalau kita percaya obat bisa menyembuhkan berarti kita menambah rukun iman. Bagaimana hukumnya dan menyikapi hal ini? Jazakallahu khairan. Baik. Menambah rukun iman. Intinya ya bahwa mempercayai bahwa obat bisa menyembuhkan. Ini kita lihat keadaannya. Apakah bisa menyembuhkan? Apakah kepercayaan dia atau keyakinan dia itu obat bisa menyembuhkan dengan sendirinya? Ataukah itu hanya sebagai perantara? Itu hanya sebagai perantara. Yang menyembuhkan pada hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan perantara bisa jadi tidak mengantarkan seseorang kepada yang dia inginkan. Kalau dia mengatakan bahwa obat bisa menyembuhkan dengan sendirinya, ya ini ada cacat dalam tauhid rububiyahnya, ya. Ada kecacatan dalam tauhid rububiyahnya. Menyembuhkan itu termasuk perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang istimewa. Tidak boleh disekutukan dengan yang lainnya. Tidak boleh kita berikan sifat atau perbuatan itu kepada yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Karena memang di dalam hadis juga dikatakan la syifaa illa syifa'uk. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan yang datang darimu. Dalam Al-Qur'an dikatakan wa idza maridtu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit, maka dialah yang menyembuhkanku. Sehingga kalau ada orang yang berkeyakinan bahwa obat itu bisa menyembuhkan dengan sendirinya, dia bukan perantara, memang dia yang menyembuhkan, ya maka ini keyakinan yang bertentangan dengan tauhid rububiyah. Ya ada cacat dalam tauhid rububiyahnya. Dia salah dalam keyakinan itu dan berdosa. Kalau dia sudah belajar ya, kalau jahil berarti dia ada udzur di situ, tapi dia dosa ketika tidak belajar tentang ilmu yang harus dia ketahui. Baik. Adapun menambah rukun iman, Allah taala alam, ana tidak bisa mengatakan demikian. Tapi kalau itu mempengaruhi tauhid rububiyah ya, yaitu menunjukkan bahwa tauhid rububiyahnya dia ya ada yang cacat, ada yang kurang. Karena sebenarnya yang menyembuhkan yang bisa menyembuhkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Taib. Demikian yang bisa saya sampaikan para jemaah sekalian, mudah-mudahan bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran, jazakallah khair Ustaz.